Menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. Menurut saya, pendidikan inklusi itu ialah sebuah solusi. Mengapa? Karena pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus itu telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kebijakan tersebut, memberi warna baru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 15 tentang pendidikan khusus bahwa pendidikan khusus merupakan sebuah pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Pada pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan yang berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Melalui pendidikan inklusi ini, diharapkan anak berkelainan atau berkebutuhan khusus itu dapat dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya, dengan tujuan agar tidak ada kesenjangan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan solusi pemberian pelayanan pendidikan yang diberikan kepada seluruh anak. Maka dari itu, perlu adanya partisipasi masyarakat dan kerjasama yang sinkron antara orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat. Nomor 2, jelaskan pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat sendiri. Yang pertama yaitu pendidikan inklusi menurut MIF by Haki dan M. Sugiyarmin, di mana mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan yang ada pada diri siswa atau peserta didik. Bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan khusus dan memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa, harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi dan tepat. Yang kedua yaitu pendidikan inklusi menurut Profesor Dr. Insinyur Amos Niolaka, MPD, di mana pendidikan inklusi ini adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya untuk bersama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler. Menurut pendapat saya, pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan yang dapat melayani peserta didik di sekolah yang terdekat. Pendidikan inklusi ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi seorang guru dalam memahami keberagaman peserta didiknya. Yang ketiga, jelaskan konsep dasar tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra yaitu adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu, atau setelah dikoreksi secara maksimal, penglihatannya tidak memungkinkan lagi menggunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak normal, atau biasa disebut dengan orang awas. Dari sudut pandang medis, seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari 20 derajat. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang mengalami tunanetra apabila anak membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indera peraba atau tunanetra total, ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat dan menulis tetapi dengan ukuran yang lebih besar atau biasa disebut dengan low vision. Faktor penyebab individu mengalami tunanetra ialah yang pertama, ada prenatal atau sebelum kelahiran, yaitu pada tahap ini sebelum anak lahir, pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Faktor prenatal berdasarkan periodisasinya dibedakan menjadi periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktif. Pada tahap ini, anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia. Faktor yang kedua ialah neonatal atau saat kelahiran. Periode neonatal yaitu periode di mana anak dilahirkan. Beberapa faktornya yaitu seperti anak lahir sebelum waktunya atau prematurity, lahir dengan bantuan alat tongue piercing,
posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda atau kesehatan bayi. Dan faktor yang terakhir ialah postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan atau panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin dan bakteri. Adapun karakteristik anak tunanetra, yang pertama yaitu ada kognitif, keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Yang kedua, akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Yang ketiga ada fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, kemudian mata selalu berair atau mengeluarkan air mata, serta pembengkakan pada kulit tempat tumbuhnya bulu mata. Faktor selanjutnya adalah motorik. Hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Faktor selanjutnya, perilaku. Secara tidak langsung, kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lainnya yang sangat memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak daripada biasanya, atau lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan. Faktor yang terakhir ialah pribadi sosial. Keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka sulit dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah menggunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan mereka, serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Soal nomor 4, apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? Tuli ialah kondisi di mana fungsi pendengaran mengalami penurunan sehingga seseorang akan kesulitan untuk mendengar suara. Sedangkan tunarungu ialah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang itu tidak dapat menangkap pendengaran. Tunarungu juga merupakan istilah untuk penderita yang sedang mengalami gangguan pendengaran berupa tuli sejak lahir, di mana biasanya gangguan pendengaran tersebut disertai dengan gangguan bicara. Soal nomor 5, bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusif? Jawabannya, jika mendapatkan anak dengan ciri-ciri tunagrahita, maka dapat dilakukan dengan diagnosis. Diagnosis tersebut biasanya berupa wawancara dengan orang tua, observasi terhadap anak dan pengujian kecerdasan kognitif, perilaku adaptif serta sosial pada anak. Untuk mengatasi individu dengan tunagrahita dibutuhkan pengetahuan yang mampu tentang kondisi
keterbatasan intelektual tersebut. Ada beberapa cara dalam membantu anak tunagrahita saat belajar di sekolah, yaitu dengan cara memberikan motivasi, perhatian, dan bimbingan kepada mereka pada saat di sekolah. Dengan adanya perhatian tersebut dan motivasi yang besar dan intens tentunya membantu anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Memang butuh kesabaran yang ekstra bagi orang tua dan guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini, seperti anak tunagrahita. Ini semua dilakukan demi perkembangan anak yang lebih maksimal lagi. Nomor 6. Bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Dengan cara mencoba beradaptasi dengan mereka pada saat bertemu di kampus. Jika proses adaptasi berjalan dengan baik, tentu akan membuat segala proses selanjutnya berjalan dengan mudah. Adaptasi yang baik tentu akan membantu kita untuk memahami kondisi serta potensi seorang mahasiswa tunadaksa tersebut. Soal nomor 7, jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Anak tunalaras dicirikan oleh seberapa jauh anak itu terlihat dalam tindak kenakalan, tingkat kelainan emosinya, dan status sosialnya. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan sebagai anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dan mengalami gangguan emosi. Anak yang mengalami hambatan sosialnya yaitu seperti the semi-socialist child, di mana anak yang termasuk pada kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial, tetapi terbatas pada lingkungan tertentu misalnya seperti keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, di mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Di lingkungan sekolah, karena perilaku mereka sudah diarahkan oleh kelompoknya, maka seringkali mereka menunjukkan perilaku yang memberontak karena mereka tidak mau terikat oleh peraturan di luar kelompoknya. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Soal nomor 8, jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana apa yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Yaitu membuat program layanan bagi mahasiswa disabilitas. Dengan adanya program ini akan membantu mahasiswa disabilitas dalam dunia pendidikan inklusi. Dengan adanya pendidikan inklusi, mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam lingkungan yang sama. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan inklusi ini, penyandang disabilitas akan membuat mereka terbiasa berinteraksi tidak hanya dengan sesama penyandang disabilitas saja.